wabarakatuh. Saya Rini Delastari dari kelas 2018A PGSD. Di sini saya akan membuat video tentang materi pendahuluan pada mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Pusari, MPD. Di bagian pendahuluan ini terdapat beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pertama saya akan menjelaskan apa itu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama saya akan membahas yaitu latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang juga berupa perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Untuk masalah seberapa panjang latar belakang, tidak ada patokan khusus atau kriterian. Semuanya tergantung dari kepentingan karya ilmiah itu sendiri. Kalau memang banyak masalah yang dijabarkan, maka tidak heran kalau latar belakang tersebut lebih dari 1 lembar. Tapi, kalau masalah yang dijabarkan hanya sedikit dan tidak mendalam, kemungkinan latar belakang bisa dibuat sebanyak 1-2 halaman saja. Kemudian, menurut Sugiono yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah atau alur atau peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun, dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Karena adanya penyimpangan atau ketidakberesan tersebutlah, kemudian sebuah proyek penelitian bisa untuk diteliti. Dalam latar belakang masalah juga terdapat analisis, sehingga sebuah masalah menjadi lebih jelas dan dapat diterima baik oleh pembaca. Melalui analisis ini juga, penelitian harus mampu menjelaskan tentang penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dan mengapa harus diteliti lebih jauh lagi. Sedangkan menurut Husain Umar menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang adalah 1. Kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. 2. Kondisi ideal ini bisa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. 3. Kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Biasanya menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. 4. Solusi merupakan saran singkat atau penawaran menyelesaikan terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke dalam pokok bahasa. 5. Membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. 6. Jika karya ilmiah kamu mempunyai kelemahan dalam latar belakang, kamu harus menjelaskan kelemahan tersebut. Tujuan penelitian di mana kamu harus membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. 7. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. 8. Perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. 9. Solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut pokok pembahasan. Berikut adalah beberapa komponen dari latar belakang, yaitu 1. Menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. 2.
menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis terpilih. Namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. 3. Tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. 4. Alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Rumusan masalah berupa pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Jenis-jenis rumusan masalah. 1. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Di dalam rumusan masalah deskriptif, pertanyaannya tidak membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Biasanya rumusan masalah deskriptif dimulai dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa, yang perlu dijawab secara rinci dan jelas pada hasil penelitian. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Sesuai dengan namanya, rumusan masalah komparatif mengkomparasi atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah. Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif. Ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya, bagaimana pengaruh promosi digital di media sosial Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret 2020? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tujuan dapat beranak cabang dan mendorong penelitian lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini ada 3 macam. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Sedangkan menurut beberapa ahli mengatakan bahwa tujuan penelitian dibedakan menjadi. Yang pertama adalah eksploratif. Ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua adalah verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan dan memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga adalah development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Biasanya juga, tujuan penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Umumnya, tujuan khusus menggunakan kata-kata operasional, sehingga lebih jelas untuk dicapai. Dan tujuan khusus pada hakikatnya penjabaran dari tujuan umum. Apabila tujuan umum suatu penelitian tidak bisa atau tidak perlu dispesifikkan lagi, maka tidak perlu adanya tujuan umum dan tujuan khusus. Cukup dibuat tujuan penelitian saja. Cara membuat tujuan penelitian. 1. Untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. 2. Mencari kata operasional yang tepat
untuk menjawab perumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional seperti mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegiatan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian sendiri yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat dikontrol dengan melalui eksperimen maupun berdasarkan observasi, sebab penelitian berperan penting untuk memberikan fondasi atau tindak dan juga keputusan kepada semua aspek. Manfaat penelitian menjadi salah satu hal yang penting untuk dituliskan dalam makalah atau laporan hasil penelitian. Karena dengan manfaat penelitian yang baik, kita dapat memberikan informasi yang relevan bagi orang yang membaca penelitian kita, maupun bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian yang linear atau satu jalur. Ada 3 fungsi manfaat penelitian dalam skripsi. 1. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya, yang dapat dikembangkan untuk penelitian yang lebih lanjut. 2. Menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya, misalnya variabel penelitian, kasus, metode penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Ada 2 jenis manfaat penelitian dalam penggunaannya menurut Soekirjo 2010, yaitu 1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan penelitian atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Namun, dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian. 2. Manfaat praktis. Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Biasanya, manfaat praktis tidak hanya untuk satu subjek saja, tetapi berguna untuk lebih dari satu. Misalnya, manfaat untuk siswa, manfaat untuk guru, manfaat untuk sekolah, dan lain-lain. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.